Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Husnul Huluki SEMAK selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan 2 yang telah memberikan kelompok kami kesempatan untuk menjelaskan materi pada pertemuan kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Haikal Harina Ahab. Saya perwakilan dari kelompok 3 dan ada rekan-rekan saya yang bernama Aisyah Putri Libriani, Christine Zen, Juan Immanuel Effendi, Naya Zahra, Rizky Yohana Sihombing, Sukma Fitri Rizky. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai sekolah pasar modal. Apa sih itu sekolah pasar modal? Sekolah pasar modal adalah program edukasi yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia atau BI untuk memberikan pemahaman dasar mengenai pasar modal kepada masyarakat umum, termasuk mahasiswa, karyawan, pengusaha, dan siapapun yang tertarik untuk mulai berinvestasi di pasar modal Indonesia. Dan tujuan sekolah pasar modal itu sendiri yaitu meningkatkan literasi keuangan masyarakat, memberikan pemahaman tentang cara kerja pasar modal, membantu calon investor memulai investasi dengan pengetahuan yang benar. Saya akan menjelaskan tujuan presentasi dari apa itu sekolah pasar modal. Pertama, kita memahami apa itu sekolah pasar modal, juga mengenal instrumen pasar modal itu seperti apa, memahami manfaat investasi, mengetahui cara mulai berinvestasi itu awalnya dari mana. Secara garis besar ini tujuannya itu memberikan pemahaman tentang apa itu sekolah pasar modal, mengenal instrumen investasi yang tersedia itu ada apa aja, juga menjelaskan manfaat investasi sejak dini, juga membimbing langkah-langkah awal untuk bisa mulai menjadi seorang investor. Lalu kita masuk, apa itu pasar modal sih? Pengertian dari pasar modal itu sendiri tempat bertemunya perusahaan yang membutuhkan dana dan masyarakat yang ingin berinvestasi. Instrumen yang diperdagangkan itu bisa meliputi saham, obligasi. Bursa Efek Indonesia ini menjadi penyelenggara di Indonesia gitu. Ini Bursa Efek Indonesia. Contoh yang simpelnya itu tempat pasar modal itu tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana dan juga investor yang bisa menyediakan dananya. Dikelola oleh BEI, Bursa Efek Indonesia. Juga instrumennya itu ada saham, obligasi, reksadana, dan lain juga. Pelakunya ini biasanya perusahaan yang menerbitkan saham atau obligasi itu disebut emiten. Juga investor itu pihak yang membeli saham atau obligasinya tadi. Bursa efeknya ini tempat terorganisasi tempat perdagangan yang berlangsung gitu, yang BI tadi Bursa Efek Indonesia. Lalu juga ada otoritas jasa keuangan, lembaga yang mengawasi pasar modal di Indonesia. Juga ada perantara sih, seperti perusahaan sekuritas, broker, contohnya seperti BCA Sekuritas, BNI, BRI, mereka juga punya sekuritasnya sendiri gitu, sebagai perantara untuk jual beli sahamnya tadi. Oke. Tujuannya pasar modal ini untuk menyediakan sumber pendanaan jangka panjang bagi perusahaan atau juga bisa pemerintah, memberikan peluang investasi juga masyarakat untuk bisa memperoleh keuntungan, meningkatkan efisiensi ekonomi melalui alokasi modal yang lebih optimal. Baik, saya akan melanjutkan tadi pembahasan teman kami, yaitu mengapa pasar modal itu penting. Karena pasar modal itu mendukung pertumbuhan ekonomi, memberikan akses pendanaan bagi perusahaan, dan membuka peluang bagi masyarakat untuk menemukan kekayaan melalui investasi. Adapun manfaat dari pasar modal yaitu kesempatan membuat investasi. Gak semua perusahaan yang dapat untung, kita juga bisa dapat untung. Dengan investasi di pasar modal, uang biasanya cuma
dan di tabungan bertumbuh lewat saham, obligasi, atau reksadana. Terus menciptakan lapangan kerja. Kalau perusahaan berkembang, otomatis mereka lebih butuh banyak tenaga kerja. Artinya, makin banyak peluang kerja buat masyarakat. Ketiga, yaitu bantu pemerintah bangun infrastruktur. Pasar modal juga bantu negara. Pemerintahan bisa nerbitin obligasi biaya proyek besar kayak jalan tol, bandara, atau fasilitas umum lainnya. Jadi manfaatnya terasa bagi semua orang. Menggerakkan ekonomi. Karena aliran dananya yang sehat, ekonomi makin lancar, perusahaan berkembang, masyarakat dapat keuntungan dari investasi, dan ekonomi negara makin kuat. Baik, di sini adalah Sekolah Pasar Modal. Sekolah Pasar Modal itu adalah program edukatif dari Bursa Efek Indonesia yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap investasi, khususnya di pasar modal. Tujuannya yaitu program edukasi dari BI, terbuka untuk umum, dan bertujuan meningkatkan literasi keuangan dan investasi. Jenis-jenis pasar modal. Terdapat dua jenis SPM, yaitu reguler dan tematik. Reguler terbagi menjadi dua level, yaitu level 1 dan level 2. Tematik ditujukan untuk kelompok tertentu seperti mahasiswa dan komunitas. Yang pertama, SPM reguler. SPM jenis ini terbagi menjadi dua level, yaitu level 1 dan level 2. Level 1 ditujukan untuk pemula yang baru mengenal pasar modal, dengan materi dasar seperti pengantar pasar modal dan simulasi transaksi. Sedangkan level 2 diperuntukkan bagi peserta yang sudah memahami dasar-dasarnya dan ingin belajar lebih lanjut seperti analisis teknikal dan fundamental. Lalu SPM tematik. SPM tematik merupakan program yang dirancang khusus untuk kelompok atau komunitas tertentu seperti mahasiswa, organisasi, atau komunitas investor pemula. Materi yang diberikan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman peserta. Dengan adanya pembagian ini, setiap peserta bisa memilih program yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Tujuannya adalah agar proses pembelajaran lebih efektif dan tepat sasaran. Selanjutnya, materi SPM level 1. SPM level 1 merupakan level pengenalan, jadi sangat cocok untuk pemula yang belum memiliki latar belakang di dunia investasi maupun pasar modal. Materi yang akan dibahas dalam level 1 ini mencakup pengantar pasar modal, di mana di bagian ini peserta akan dikenalkan dengan apa itu pasar modal, fungsinya dalam perekonomian, serta peran Bursa Efek Indonesia dan lembaga pendukung lainnya. Lalu di sini juga akan membahas instrumen investasi, di mana peserta akan mempelajari berbagai jenis instrumen yang tersedia di pasar modal, seperti saham, obligasi, dan reksadana. Tujuannya adalah agar peserta memahami pilihan-pilihan investasi yang ada, serta karakteristik resikonya. Lalu, di level 1 ini juga kita akan diajarkan bagaimana sih cara membuka rekening efek. Dalam sesi ini akan dijelaskan langkah-langkah praktis untuk membuka rekening efek di perusahaan sekuritas. Rekening ini penting karena menjadi pintu awal untuk bisa membeli atau menjual saham. Lalu, simulasi transaksi saham, di mana materi ini dirancang agar peserta bisa langsung mencoba bagaimana cara melakukan transaksi jual beli saham melalui simulasi. Peserta akan lebih memahami proses perdagangan secara nyata. Dengan materi-materi ini diharapkan peserta SPM level 1 dapat memahami dasar-dasar investasi dan lebih percaya diri untuk memulai berinvestasi secara mandiri. Kenalkan, nama saya Aisyah Putri Libriani, materi SPM level 2. Level ini lebih lanjut membahas analisis fundamental dan teknikal, strategi investasi jangka panjang, dan cara mengelola risiko. Keuntungan mengikuti SPM: mendapatkan pemahaman investasi sejak dini, dapat praktik langsung, menerima sertifikat resmi dari BEI, dan membuka peluang untuk bekerja di industri pasar modal. Poin-poinnya: pemahaman investasi sejak dini, praktik langsung simulasi, sertifikat dari BEI, dan membuka peluang karir di pasar modal. Halo teman-teman, berikutnya kita akan membahas tentang apa saja yang menjadi syarat untuk mengikuti sekolah pasar modal ini.
Yang pertama dan paling terpenting adalah program ini terbuka untuk umum, yang artinya siapapun Anda, baik itu siswa, mahasiswa, pekerja, atau bahkan ibu rumah tangga sekalipun dapat mengikuti program ini. Karena program ini tidak memandang latar belakang pendidikan ataupun pekerjaan teman-teman semua. Yang kedua, dengan biaya yang terjangkau sehingga teman-teman bisa lebih mudah mengikuti program ini. Selain itu, biaya untuk mengikuti program ini sangat terjangkau. Bahkan terkadang ada lembaga atau bursa efek tertentu yang mengadakan program ini secara gratis, sehingga teman-teman bisa punya lebih banyak kesempatan untuk menggali ilmu mengenai pasar modal ini. Poin ketiga adalah dengan membawa identitas diri yang sah ya teman-teman. Hal ini dapat membantu teman-teman biasanya untuk pendaftaran atau untuk memverifikasi bahwa teman-teman sudah secara sah mengikuti program ini. Poin ini juga penting untuk membantu teman-teman dan pihak yang mengadakan acara untuk bagian administrasi atau validasi kepesertaan. Yang terakhir adalah wajib mengisi formulir secara online ya teman-teman, karena sekarang ada banyak program sekolah pasar modal yang mengadakan pendaftaran secara online atau secara daring, sehingga teman-teman juga bisa lebih mudah melakukan pendaftaran dari mana saja. Dan ini sangat penting untuk merekam ataupun memverifikasi data Anda. Biasanya berisikan nama ataupun kontak teman-teman yang bisa dihubungi sehingga lebih mudah melakukan komunikasi. Yang berikutnya adalah bagaimana cara untuk memulai investasi saham. Yang pertama, teman-teman perlu membuka rekening efek. Rekening efek ini berbeda dengan rekening biasa ya teman-teman. Nah, dalam rekening ini teman-teman akan melakukan transaksi ataupun melihat informasi tentang saham. Yang kedua, menyetorkan dana ke rekening efek yang sudah dibuat. Yang ketiga adalah dengan memilih saham. Nah, dalam hal ini teman-teman harus memperhatikan ya, jangan terburu-buru dan harus berhati-hati. Teman-teman bisa melakukan riset lebih mendalam mengenai perusahaan tersebut untuk jangka panjang mengenai saham teman-teman yang akan dipilih. Yang terakhir, setelah teman-teman memilih dan meriset tentang perusahaan yang teman-teman pilih, kemudian teman-teman bisa melanjutkan transaksi di aplikasi Sekuritas. Dan selamat berinvestasi teman-teman. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Sukma Fitri Rizky sekaligus pembicara terakhir pada kesempatan kali ini, di mana sebelumnya teman-teman saya sudah menjelaskan beberapa bagian mengenai sekolah pasar modal yang kami presentasikan di video ini, di mana sebelumnya saya dan teman-teman saya sudah mengikuti seminar sekolah pasar modal ini yang sudah diselenggarakan dari kampus kami yaitu Universitas Pamulang. Dan di sini saya akan menjelaskan risiko dan tips investasinya. Untuk gambaran rinciannya itu ada di PPT yang sudah saya paparkan, tapi untuk lebih luasnya lagi di sini teman-teman, penting untuk kita sadari bahwa investasi termasuk di pasar modal bukanlah tanpa resiko. Kita bisa saja mengalami kerugian, misalnya harga saham turun setelah kita beli. Ini juga bisa disebut capital loss. Selain itu, tidak semua perusahaan memberikan dividen, jadi jangan mengandalkan itu sebagai penghasilan tetap. Tapi jangan khawatir ya teman-teman, ada beberapa tips agar investasi kita tetap aman dan menguntungkan. Yang pertama, mulailah dengan dana kecil. Anggap ini sebagai proses belajar, bukan untuk langsung kaya ya. Yang kedua, selalu lakukan analisis sebelum membeli saham, baik analisis fundamental maupun teknikal. Dan yang tak kalah penting, jangan mudah panik saat harga turun. Pasar itu dinamis teman-teman, naik turun adalah hal yang biasa. Untuk selanjutnya, selain risiko dan tips investasi, di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan sedikit apa sih peran BEI dan OJK ini. BEI itu adalah Bursa Efek Indonesia. Nah, biar teman-teman makin yakin untuk mulai berinvestasi, perlu saya jelaskan bahwa pasar modal di Indonesia itu sudah diawasi dengan ketat oleh lembaga resmi. Ada 2 lembaga utama,
yang berperan besar, yaitu adalah BEI atau Bursa Efek Indonesia yang sudah saya sebutkan tadi, dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. BEI itu seperti pengelola pasar, menyediakan sistem dan infrastruktur agar transaksi jual beli saham bisa berjalan lancar. Sementara OJK adalah pengawasnya. Tugas OJK adalah melindungi investor seperti kita semua, memastikan perusahaan sekuritas patuh aturan, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Jadi tenang ya teman-teman, sistem investasi kita bukan sembarangan dan sudah dilengkapi perlindungan hukum yang ketat. Dan kalau mau lihat lebih intinya lagi itu sesuai PPT yang sudah dibuat ya teman-teman. Di sini bisa dilihat BI singkatnya itu menyediakan infrastruktur pasar, OJK mengawasi dan melindungi investor yang sudah saya sebutkan tadi ya teman-teman. Dan tibalah di akhir dari presentasi kali ini, yaitu tiba kita di kesimpulan dari keseluruhan yang sudah saya dan teman-teman saya paparkan dari awal sampai segmen terakhir. Kesimpulan dari semuanya teman-teman, kita hidup di zaman yang penuh tantangan ekonomi. Maka dari itu, menjadi cerdas secara finansial adalah kebutuhan, bukan pilihan. Sekolah pasar modal ini hadir sebagai jembatan untuk mendekati kita dengan pengetahuan sebelum terjun ke dunia investasi. Investasi itu bukan orang kaya saja, tapi untuk semua siapapun yang punya niat belajar dan bertumbuh. Yang penting bukan seberapa besar modal kita, tapi seberapa besar kemauan kita untuk belajar dan disiplin dalam mengelola keuangan. Jadi, ayo manfaatkan kesempatan ini, jadikan literasi keuangan sebagai bagian dari gaya hidup kita. Dan mulai langkah kecil hari ini untuk masa depan yang lebih stabil dan mandiri secara finansial. Oke, untuk seluruhnya saya mewakili teman-teman saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang sudah saya paparkan dan teman-teman saya paparkan bisa bermanfaat untuk teman-teman di masa kini maupun di masa depan yang akan mendatang. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dah.